Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah berjumpa kembali bersama saya. Masih di channel Arjuna Juwana, Bapak dan Ibu. Kali ini saya akan menyampaikan informasi terkait dengan SKB 4 Menteri ya dari laman kemendikbud.go.id. Di sini kita bisa lihat pengumuman terbaru per hari ini saya mengaksesnya adalah 23 Desember tahun 2021. Di sini bisa kita lihat pengumuman yang berjudul Keputusan Bersama 4 Menteri tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran di Masa Pandemi COVID-19. Kemudian setelah kita klik, maka di sini ada 3 hal. Yang pertama adalah salinan keputusan bersama 4 menteri. Yang kedua adalah buku saku. Dan yang ketiga adalah infografis. Kali ini saya akan menyampaikan terkait dengan infografis ya, surat keputusan bersama 4 menteri. Ini adalah hasilnya, Bapak dan Ibu. Di sini kita bisa lihat infografisnya, penyesuaian SKB 4 Menteri tentang pembelajaran di masa pandemi COVID-19. Kemudian di sini kita bisa lihat infografisnya, materinya adalah pengaturan pembelajaran tatap muka terbatas atau PTM terbatas. Kemudian di sini ada kriteria ya, ada informasi-informasi penting ya, kondisi daerah dan sebagainya. Bapak dan Ibu nanti akan saya sertakan linknya untuk di-download terkait dengan infografis ini, sehingga Bapak dan Ibu tetap bisa mencermati secara detail informasi yang ada. Saya hanya menyampaikan secara umum saja bahwasanya telah hadir infografis dari SKB 4 Menteri ini. Kemudian di sini juga kita bisa melihat pengaturan pembelajaran tatap muka terbatas atau PTM terbatas. Di sini saya akan baca satu informasi ya. Mulai Januari 2022, semua satuan pendidikan pada level 1, 2, dan 3 PPKM wajib melaksanakan PTM terbatas. Pemda tidak boleh melarang PTM terbatas bagi yang memenuhi kriteria dan tidak boleh menambah kriteria yang lebih berat. Pengaturan kapasitas peserta didik dan durasi pembelajaran dalam penyelenggaraan PTM terbatas diatur berdasarkan cakupan vaksinasi dosis 2, pendidik dan tenaga kependidikan di masing-masing satuan pendidikan, serta vaksinasi warga masyarakat lansia di tingkat kabupaten atau kota, dikecualikan bagi satuan pendidikan pada daerah khusus karena kondisi geografis sesuai Kemendikbud nomor 160/P/2021. Kemudian di sini juga tertera orang tua atau wali peserta didik dapat memilih PTM terbatas atau PJJ bagi anaknya sampai semester 1 tahun ajaran akademik 2021-2022 berakhir. Mulai semester 2 tahun ajaran 2021-2022 atau Januari 2022, semua wajib mengikuti PTM terbatas. Kemudian satuan pendidikan yang terbukti melanggar protokol kesehatan diberi sanksi administratif dan dibina oleh Satgas Penanganan COVID-19 atau Tim Pembina UKS. Ini adalah salah satu pengaturan pembelajaran tatap muka terbatas. Kemudian di sini juga ada penghentian PTM terbatas sementara yang semula SKB 4 Menteri saat ini apabila ada temuan kasus dan sebagainya ini maka akan menjadi SKB 4 Menteri baru. Di sini juga kita bisa lihat Bapak dan Ibu ya. Kemudian terkait vaksinasi pendidik dan tenaga kependidikan atau PTK, di sini juga ada semula SKB 4 Menteri saat ini kemudian menjadi SKB 4 Menteri yang baru saat ini. Ini juga kita bisa melihat infografisnya melalui dokumen ini. Kemudian di sini juga ada pemantauan dan evaluasi PTM terbatas. Sama ya, untuk semula SKB 4 Menteri saat ini, kemudian menjadi SKB 4 Menteri yang baru saat ini. Kemudian pembukaan kantin, pedagang, kegiatan olahraga, dan ekstrakurikuler di lingkungan sekolah. Ini saya bacakan lengkap ya. Semula SKB 4 Menteri saat ini, masa transisi 2 bulan pertama sejak PTM terbatas dilaksanakan belum boleh dibuka. Apabila setelah 2 bulan tidak ada temuan kasus COVID-19, kantin, kegiatan olahraga, dan ekstrakurikuler boleh dibuka. Kemudian menjadi SKB 4 Menteri baru, yaitu kantin belum diperbolehkan beroperasi. Pedagang yang berada di luar gerbang di sekitar lingkungan satuan pendidikan diatur oleh Satuan Tugas Penanganan COVID-19 wilayah setempat bekerja sama dengan Satuan Tugas Penanganan COVID-19 pada satuan pendidikan. Kemudian kegiatan olahraga dan ekstrakurikuler di dalam dan di luar ruangan dilaksanakan sesuai dengan pengaturan pembelajaran di ruang kelas.
Kemudian daftar periksa kesiapan satuan pendidikan di sini juga tertera dari semula SKB 4 Menteri saat ini kemudian menjadi SKB 4 Menteri baru. Di sini juga disampaikan. Demikian Bapak dan Ibu terkait dengan infografis ya, poin-poin yang bisa kita cermati dari SKB 4 Menteri ini. Semoga menjadi gambaran ya atau informasi penting Bapak dan Ibu untuk mempersiapkan pembelajaran di semester genap, khususnya yang PTM terbatas. Demikian informasi dari saya, semoga bermanfaat. Sekali lagi yang belum klik like dan subscribe bisa diklik ya, khususnya juga loncengnya diklik agar Bapak dan Ibu terus mendapatkan informasi terbaru dari saya. Terima kasih, salam sehat selalu. Semoga kita senantiasa diberikan kemudahan di dalam menjalankan tugas sebagai seorang pendidik atau guru. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.